Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu shop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Nah itu, jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut. Kata dia. Kata dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau kokak. Apakah kalau orang hafal baca Quran berbuat dosa tetap mendapatkan syafaat hari kiamat? Dia paling ngeri azabnya. Atamuruna nasa bil birri, kau suruh orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kau rajin baca Quran. Maka orang yang tahu azabnya lebih hebat daripada yang tak tahu. Tapi jangan gara-gara ini pula tak mau ikut pengajian. Ibu tak ikut pengajian. Enggak, lebih baik aku tak tahu aja. Nanti kalau aku tahu ngeri azabnya ini. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Aku tak tahu. Agak telat. Banyak air minum nih. Anda ingin minum, minumlah Ainikua, produk umat Islam. Kayakan umat Islam dengan mengkonsumsi air minum dan makanan berlabel halal. Produk umat Islam. Ainikua, like and share.
Enggak, kalian tinggal potong-potong aja video itu. Saya tak minta royalti. Tapi kalau dikirim nanti ku kasih nomor rekening. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah paham Quran, baik yang tahu maupun tak tahu, supaya menghindari dosa. Hijrah bukan pindah rumah, hijrah bukan pindah masjid, hijrah bukan pindah tahun. Hijrah adalah manhajaros sayyiat, meninggalkan dosa. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran sore ini putus. Yang berbahagia Ustaz, apa hukum selepas sholat terus melihat handphone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini aku suruh cepat balik. Ada orang tanya saya, Ustaz Somad, apa hukumnya lelaki takut pada isteri? Kata saya, lelaki yang takut pada isteri, nanti bila dia mati, dia tak kena azab kubur. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu kena azab di dunia. Yang ini tak usah ingat, yang lain tadi aja ingat. Sembayang tu apa? Apa sembayang itu? Aqwalun, ucapan, maknanya Al-Fatihah, rukun. Wa af'alun, perbuatan, tegak, mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, duduk atas sujud, salam, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang dah selesai. Tapi dia tak ikut sunnah. Sunnah paling elok doa. Bila doa yang paling afdal ya Rasulullah? Ba'dal maktubah, ba'dal faridah, selepas solat fardu berdoa, berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu berdoa. Kenapa tak berzikir? Bila kita berzikir, malaikat-malaikat turun. Malaikat menengok orang berzikir, memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, inilah yang kamu hajatkan, yang kamu cari-cari. Malaikat pun ikut berzikir dan mengaminkan doa. Doa kita itu pun diaminkan. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama, maka aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Aminkan. Ini banyak sekarang tak mengaminkan. Bila ditanya, kenapa engkau tak aminkan doa imam? Imam tu minta hujan Ustaz, saya berniaga ais krim. Yang kita minta bukan hujannya, rahmatnya, barokahnya. Ini lepas sembahyang tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Kenapa engkau tak berdoa? Kenapa awak tak berdoa? Doa yang lama aja belum terkabul lagi. Berdoa. Kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab, aku tetap berdoa karena doa itu adalah ibadah. Doa silahul mukmin. Nah, jadi adab dia kurang adab dia. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i yang mulazamah dengan Imam Syafi'i. Mereka tulis yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf, cakap. Kedua tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah ini sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum
maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan? Batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang itu ragu saya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Duduk menempel. Insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Banyak yang meremehkan merapatkan shaf. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. Dua, sawwus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya shaf. Tiga, fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya shaf, tegaknya salat. Berarti kalau shaf tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shaf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini nggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, dipijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat. Jadi shaf ini, makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang. Dia tengok lurus, dia tengok kaki. Saddul halal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah shaf ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah, ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Tahu? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid, tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak, ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu